Selamat sore Mas Mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan pertama di materi landasan hukum dan sejarah pendidikan kewarganegaraan. Mas Mbak semua, ini baru di pertemuan pertama. Pastinya ya kita itu berkenalan dulu ya. Nama saya Siti Khalifah, dipanggil saja Bu Siti seperti itu. Mas Mbak semua, jangan lupa Anda nanti pastinya ya menyimak materi ini dari awal sampai akhir, dan pastinya nanti di pertemuan dan pastinya nanti di akhir itu ada soal yang harus Anda kerjakan seperti itu ya. Mas Mbak semua, untuk landasan hukum dan sejarah pendidikan kewarganegaraan ini ya, kita yang pertama pastinya harus memahami dulu apa sih yang dinamakan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pastinya setiap warga negara itu dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan iptek yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian untuk objek materialnya Mas Mbak semua adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKN adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan ya, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKN adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Kemudian objek pembahasan PKN ini menurut keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/Kep/2000 meliputi yaitu pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama pastinya pengantar PKN itu sejarah PKN di perguruan tinggi, hak dan kewajiban warga negara, pendidikan pendahuluan bela negara, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia. 2. Wawasan Nusantara. 3. Ketahanan nasional. 4. Politik dan strategi nasional. Kemudian kita lihat dari rumpun keilmuan. Pendidikan kewarganegaraan itu dapat disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. PKN bersifat interdisipliner, antar bidang, bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan dan membangun ilmu kewarganegaraan itu diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dan seterusnya. Kita lihat Mas Mbak semua, salah satu landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua dan keempat yang memuat cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. B. Pasal 27 ayat 1 menyatakan
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian yang D, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran. Kita lihat dari sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi Mas Mbak semua, bahwa perkembangan PKN sejak pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, dasar hukum PKN, serta peran PKN dalam menghadapi tantangan masa depan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kita lihat dari pendidikan kewiraan, ada walawa, ada PKN ya. Kemudian pendidikan pendahuluan itu dari masyarakat instansi, kemudian ada TK, SD, SMP. Kita lihat dari historis, juga yuridis, tantangan masa depan bangsa. Oke, Mas Mbak semua, inilah sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, di mana di sini kita lihat dari sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi ya. Langsung kita nanti akan membahas dari walawa itu apa ya. Nah, ini kita akan bahas Mas Mbak semua. Walawa ini merupakan wajib latih mahasiswa. Wajib militer di Indonesia itu dikenal dengan walawa atau wajib latihan mahasiswa. Berlaku pada tahun 1968, merupakan hasil kerjasama antara Departemen Pertahanan dan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Diberlakukan di 8 perguruan tinggi negeri, yaitu Mas Mbak semua, Anda perlu mengetahui bahwa di 8 perguruan tinggi ini ya, di perguruan tinggi negeri ini ada Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Erlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, dan Universitas Haji Hasanuddin, serta Universitas Samudra Sumatera Utara ya. Inilah di mana wajib militer di Indonesia ini Mas Mbak semua, atau kita juga sebut dengan wajib latihan mahasiswa, ini dilakukan di 8 perguruan tinggi negeri seperti itu. Kemudian untuk pendidikan kewiraan, bahwa pendidikan kewiraan ini dimulai tahun dari 1973 garing 1974 sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik sekolah dasar sampai sekolah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan. Sedangkan PPBN tahap lanjut itu diberikan di perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan. Mas Mbak semua, ini pastinya Anda mengetahui bahwa untuk tahap awal itu diberikan pada peserta didik sekolah dasar, di mana di sekolah dasar ini kita sudah mengetahui bahwa pendidikan untuk pendidikan nasional ini terhadap kita, untuk kecintaan kita terhadap tanah air ya, itu sudah dilakukan atau sudah diberikan dari SD sampai sekolah menengah atas, dan juga pastinya dari pendidikan luar sekolah juga yang kaitannya dengan Mas Mbak semua dalam mengikuti kepramukaan ya. Kemudian baru dilanjut lagi untuk tahap selanjutnya, yaitu di perguruan tinggi dalam pendidikan kewiraan. Kemudian pada awal penyelenggaraan pendidikan kewiraan sebagai cikal bakal dari PKN berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam
tahun 1973 merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajaran khusus di perguruan tinggi, dan di dalam surat keputusan itu dipolakan penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan dan pendidikan perwiracadangan di perguruan tinggi. Kemudian dalam pelaksanaan, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan konsep kurikulum 2013 dan mempertimbangkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI sebagai rujukan kriteria kualitas lulusan. Mas Mbak semua, di dalam konsep kurikulum 2013 ini kaitannya dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, inilah sebagai rujukan untuk kriteria kualitas lulusan. Mas Mbak semua, kita lihat dari visi dan misi pendidikan Pancasila. Untuk visi ini terwujudnya kepribadian ya, sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk misi ini yang A, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Ini merupakan misi psikopedagogis ya, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Kemudian B, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ini misi psikososial. C, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan, misi sosial kultural. D, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin misi akademik. Kemudian kita lihat dari tujuan pendidikan Pancasila. Dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengkaji Pancasila secara akademik dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara. Kemudian untuk pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kita lihat secara spesifik tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu yang pertama itu adalah memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk menerapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, ini living Pancasila. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,
kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal bangsa Indonesia. Kita lihat bahwa ruang lingkup materi Pancasila ini yaitu dari pengantar pendidikan Pancasila, Mas Mbak semua. Untuk pokok bahasan ini pastinya akan menjelaskan dari latar belakang pendidikan Pancasila, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter, landasan hukum pendidikan Pancasila, kerangka konseptual pendidikan Pancasila, visi dan misi, tujuan pendidikan Pancasila. Maka kita lihat nanti akan melihat dari desain mata kuliah itu ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ruang lingkup materi, pembelajaran, dan penilaian. 2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini akan mengkaji dinamika Pancasila pada era prakemerdekaan, era awal kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. 3. Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini akan mengkaji hubungan Pancasila dengan proklamasi, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kemudian untuk yang keempat ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok bahasan ini mengkaji pengertian dan sejarah ideologi Pancasila dan ideologi umum, ya, Pancasila dan ideologi dunia, Pancasila dan agama. 5. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pokok bahasan ini mengkaji dari pengertian filsafatnya, filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. 6. Pancasila sebagai sistem etika pokok. Bahasan ini mengkaji pengertian etika, etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. 7. Pancasila sebagai dasar nilai. Pengembangan ilmu pokok bahasan ini mengkaji nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mas Mbak semua, ya, untuk soal-soal di bawah ini nanti Anda kerjakan dengan baik dan benar. Mas Mbak semua, diharapkan semua mahasiswa nanti wajib ya chat saya, ya, japri saya, ya, untuk pertemuan hari ini. Mas Mbak semua, untuk soal kita lihat bahwa soal ini pastinya sudah saya bahas di materi yang tadi, ya. Nah, untuk yang pertama ini soalnya yaitu jelaskan dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, dasar pemikirannya di pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu seperti apa, Anda jelaskan. Kemudian 2, sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Nah, sejarahnya di dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu seperti apa, maka Anda lihat juga dari sejarahnya. Mas Mbak semua, ya, jangan lupa Anda login di Siakat untuk pertemuan pertama hari ini, ya, di mata kuliah PKN, ya. Mas Mbak semua, jangan lupa untuk chat saya. Terima kasih, ya, Mas Mbak semua, untuk pertemuan hari ini, ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan hari ini. Semoga
yang Bu Siti sampaikan ini tadi materi kaitannya dengan sejarah ya, sejarah PKN ini memberikan Mas Mbak semua manfaat dan pastinya Anda harus memahami ini semuanya. Oke, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.